Bapak gue yang metal cadas abis harus peran jadi kayak begini. Itu bapakmu nih mana? Yang rocker, yang mana itu yang main film. Jadi apa? Banci. Gue sih pengennya punya band yang keren ya. Band yang keren. Berarti nggak keren yang ini? Enggak. Gue di tempatnya Narji nih, sepi amat ya orang pada ngamen ah, siapa tahu dapat jutaan. Ya guys, gue siap-siap nih. Kalau Narji tuh kayaknya dari mukanya tuh dangdut banget ya, gue mesti lagunya yang dangdut nih. Masih pagi lagi. Cukup sekali aku merasa cukup sekali aku merasa cukup sekali aku berisik merasa. Banget sih di luar, ada apaan sih? Gue baru sembuh COVID nih, udah negatif bisa positif lagi denger suara kayak begini nih. Ini security kemana sih? Kagak ada yang jagain apa sih rumah gue? Nih base camp TV nih, tapi bisa kedatangan pengamen nih. Berarti nggak kerja nih security-nya nih. Woi Kang, kalau ngamen jangan pagi-pagi Kang. Biar rezekinya akan lebih pagi, lebih banyak rezekinya Pak. Iya tapi saya baru sembuh sakit. Orang lagi sakit nih emosinya tinggi. Ngamen-ngamen aja, udah izin belum sama security? Ada security-nya Bang? Nggak ada. Oh pantesan, tadi nyelonong aja. Abang-abangan gue, adik-adian gue dikasih kejutan. Ternyata yang datang bukan pengamen. Siapa? Dian nih, Dian. Oh Dian? Dian Piesesa. Dian Dipa Chandra. Rocker juga manusia. Kang Chandil. Waduh, kirain beneran pengamen. Hampir saya guyur air panas. Langsung rontok dong daki aneh. Kok ngamen sih sekarang? Bukannya kemarin manusia silver. Kayak gini-gini. Lagi gini-gini kena hujan untung. Ngamen aja yang biasa. Wih rambutnya. Aduh. Itu namanya rambut yang beli di Mangga 2. Kang Chandil, makasih nih ya. Udah datang ke base campnya Abang Narji. Oh, Abang Narji. Oh, bagus ya base campnya ya? Iya, ini anak-anak TK pada nyoret-nyoret. Oh, tadinya PAUD ini? Tadinya PAUD. Pendidikan anak usia Dian. Udah tua-tua. Apa sih usia Dian? Ya. Ayo Kang Chandil silakan duduk. Aduh. Oke. Aduh, harus dibersihin dulu nih. Ini dimakan loh? Udah saya udah habis 2. Kang Chandil sehat ya? Alhamdulillah. Bang Narji gimana Bang Narji? Wah, saya alhamdulillah udah sehat lagi. Udah sehat lagi. Kemarin saya emang sempat terkena virus corona. Beneran tuh ternyata masuk juga virus ke orang jelek ya. Tadinya lu pikir itu ya apa nggak akan masuk? Nggak akan masuk. Udah jelek nggak akan kena ya? Nggak taunya dia nggak kenal muka tuh penyakit. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, karena Kang Chandil udah main ke base camp Abang Narji, langsung aja kita ngobrol-ngobrol yuk. Kiwil, ada tamu istimewa. Bikinin minum yang paling spesial. Teh sianida. Wil, tehnya kalau bisa teh desi ya. Ya, oke. Yang keluar yang cewek-cewek cantik gitu kayak kalau di sini itu Kang, semua tuh nih ya. Nah, ini pelayan paling seksi. Saya kenal Bang ini Pak. Kenal sih. Emang siapa? Yang dikasih santan sama gula kan? cendol. Candil. Bapak minum. Oh iya. Bapak nggak usah.
Kenapa? Ya buruk sikutnya. Waduh. Wah, ini Kang maklum ya Kang, kita ini sebenarnya di sini bukan kantor YouTube. Oh iya. Ini sebenarnya yayasan pencinta sejenis. Jenis apa? Karena isinya laki-laki semua. Tapi kan mencintai tidak harus memiliki. Iya, tapi menikmati. Emang gini nih kalau serunya ngobrol sama Kang Candil ya, rocker, keren, tapi sebenarnya aslinya tuh komedian. Lucu banget orangnya ya. Kang Candil, nih kenapa nama itu dari Dian, Diva, Chandra itu kan keren banget. Orang tua kan ngasih nama pasti Ismun Doun, nama adalah doa. Iya betul. Oh, itu kenapa bisa berubah jadi Candil? Gitu? Pertama kan itu Dian, Diva, Chandra itu merupakan penggabungan Dari 3 nama cewek jelita kan. Oh iya. Nama cewek semua itu Dian, Diva, Pak, Chandra. Oh pantes aja ya karena namanya nama cewek. Pernah ya main film jadi cewek ya? Ya rocker main film ngondek. Dulu di film apa tuh Kang? Saya nonton tuh. itu apa? Tarik Jabrik. Nah itu kan gimana tuh Kang? Seorang rocker yang udah terkenal dengan metalnya, cadas, kok mau gitu? Bisa main film, terima jadi peran itu cucok gitu kan. Sebenarnya gini, awalnya tuh gue lagi ngerjain scoringnya kan. Iya. Scoring musiknya tuh Cangcuta apa Tarik Jabrik. Terus atau si sutradaranya waktu itu almarhum Iqbal nanya ke gue, Kang mau nggak jadi cameo? Terus gue bilang gini, kalau nggak nembak sih gue males gue bilang gitu kan. Nembak Kang kata dia. Emang jadi apa? Jadi bencong Kang? Hah jadi bencong? Bencong yang jelek banget itu yang dibikin siapa? Oh ya boleh deh. Soalnya gini kalau jadi Kang jadi orang ganteng itu wah susah gua kan jadi beban kan malah. Ya, itu sama kayak saya lah. Ya, beban sama lah. Kalau jadi yang ini apa nggak usah jadi cakap apa gimana tuh gua berani gitu kan. Jadi wah ini seru nih. Ntar gua gimana? Yuk lu teriak-teriak aja. Oke deh. Tapi itu perasaan gimana tuh Kang? Waktu pertama kali terima, kok gua gini harus jadi ngondek gitu. Kalau gua justru ngelihatnya ini gua harus nembak nih kalau cuma udah nongol cuman sebentar nggak kelihatan. Tapi ternyata wah ini kayaknya menurut gua nembak nih. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi gua mau jadi bencong kan mau jadi apa? Itu pas itu di sosmed sempet rame nggak tuh fans-fansnya Kang Candil? Belum ada sosmed. Oh belum ada waktu itu ya. Tapi paling nggak kan ada protes nggak itu ke Kang Candil atau dari keluarga sendiri? Gila lu bapak gue yang metal cadas abis harus peran jadi kayak begini. Anak kan pasti udah tahu kan. Iya. Itu bapakmu yang mana? Yang rocker, yang mana itu yang main film. Jadi apa? Banci. Nggak protes sih, cuman nggak mau sekolah aja sebulan. Oh iya. Oh iya. Tisu wajah Pak. Oh tisu wajah. Menyeramkan. Emang di sini begitu ya. Lucu tapi nyebelin. Masa dibilang wajah saya menyeramkan? Oh iya sih, padahal bedain dong sama yang menakutkan. Jadi muka saya ini sebenarnya muka bebas leasing. Kalau ada leasing datang ke sini ngeliat muka mundur duluan. Nah, Kang Candil, kita ngomong-ngomong tadi keluarga sendiri ngelihat peran Kang Candil waktu jadi ngondek itu gimana tuh? Istri terutama? Mereka nggak masalah karena udah tahu kelakuan gua awalnya ya. Jadi ya. Aslinya gitu. Ngeri. Lagi datang Pak. Enggak, masalahnya kita belum siap. Enggak, itu maksudnya udah tahu aslinya gimana maksudnya? Enggak kan gua dulu ya gua kuliah di seni rupa. Jadi memang kita suka ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak gitulah, drama lah apa gitu. Nah, kalau untuk seni peran gitu ya kita udah sering aneh-anehan lah kalau anak-anak seni rupa kan. Jadi ya dari kuliah ibu gue juga udah ngeliat kayak kuliahnya di tempat yang kayak gitu kan. Terus lu di kampus mana sih?
Seni rupa ITB. Oh ITB jurusan seni rupa, berarti bukan kampus sembarangan ya, kuliahnya jebolan kampus besar nih. Lu jangan lihat orang itu cuma dari bentuk, casing, atau tampilan. Ini pasti orang yang berisi juga nih. Kuliahnya di kampus yang besar loh ya. Besar berapa hektar itu? Iya. Enggak, bukan besar itunya Kang. Aduh, itu Kang dulu masuk pakai jalur apa Kang ke ITB? Apa jalur? Iya kalau untuk masuk ke ITB kan kalau dulu UMPTN kan. UMPTN. Tapi kalau untuk seni rupa memang ada ujian khusus lagi karena kita di situ harus ngegambar kan. Jadi memang terpisah UMPTN, habis UMPTN biasanya ujian seni rupa. Maksudnya. Oh iya karena di kampus saya juga ada sama, ada jurusan seni rupa. Iya. Gitarisnya sempat ngajar juga lo jadi dosen di kampus saya. Mas Koko. Mas Koko itu personilnya serius, yang band sebenarnya nggak serius itu. Itu salah satu personil itu jadi dosen gue di kampus UNJ seni rupa juga. Itu emang satu seni rupa semuanya Kang? Ya, satu seni rupa satu angkatan. Satu angkatan satu seni rupa gitu. Seni rupa satu angkatan, cuman jurusannya beda-beda. Beda. Akang ngambil jurusan coret-coret dinding? Iya, saya desain gratis. Baru sekarang aja ngasih tarif, kalau dulu masih gratis. Keren juga jurusannya ya, desain gratis. Aduh. Kalau Pak Koko desain produk. Desain produk dia. Nah, saya tahu dia sekarang. Makanya dia lebih senang bikin bentuk. Lu dibentuknya sama dia kan? Mana? Oh, saya mah pemahat. Oh, pemahat. Muka saya tuh barengan sama patung Gajah Mada. Pantesan agak mirip ya. Cuman kurang budget aja. Gajah kan gede. Iya. Semennya kurang. Jadi agak bolong-bolong. Nah ini Kang, kita bicara ke serius dulu deh, mumpung kita udah tadi ngebahas serius ini. Itu nama band kok unik banget ya, serius. Saya pertama kali lihat video klip waktu itu kan, rocker juga manusia. Ini band unik banget itu, dari syairnya, dari warna musiknya, dan warna kulit personilnya juga kan. Kita bisa lihat keunikan beragam gitu kan. Nah itu awal konsepnya dari satu jurusan, satu angkatan. Kenapa dari seni rupa ngeband Bang? Nah ini ceritanya gini, jadi kita tuh waktu dulu lagi ujian kenaikan, jadi kita harus bikin pameran kan. Kalau di UNJ ada juga kan? Jadi bikin pameran kan biar dilihat dosen-dosen. Itu kan begadang gitu tuh, stres lah pokoknya. Yang belum kelar tugasnya dibikin lah hari itu kan, ditemain. Nah lagi stres itu atau teman gue, di sekolahan gue ada panggung nih. Gitu. Ada yang mau ikut panggung nggak? Mau semuanya. Udah banyak banget gimana? Ya udah, lu jadi dancer, lu jadi apa gitu ya, bagi-bagi. Akhirnya kita manggung lah. Pas manggung kan skill kita terbatas. Jadi kita bawain lagu-lagu yang pernah dibawain orang. Jadi akhirnya gimana caranya supaya orang nggak ngelihat skill kita main gitu. Jadi didistract sama kabaret lah apa gitu. Jadi saat itu muncullah namanya tadinya panjang, sulit namun serius. Jadi walaupun sulit pengen manggung, tapi kita serius pengen manggung. Oh gitu. Panjang namanya. Terus si MC-nya kayaknya kepanjangan namanya. Jadi inilah dia serius band. Jadi sampai sekarang serius terus. Jadi intinya sih. Tapi lama-lama jadi serius dong. Jadi serius beneran. Gitu. Akhirnya pernah kepikiran nggak tuh kalau akhirnya punya album, akhirnya punya meledak dan akhirnya bisa manggung di mana-mana dan terkenal lewat serius itu, pernah kepikir nggak Kang? Enggak, soalnya gue sih pengennya punya band yang keren ya, band yang keren. Berarti nggak keren yang ini? Enggak. Nongkrong kayak gini. Gue pengennya band keren kayak Noah gitu kan, enakan, cewek-cewek, Seven gitu kan. Kalau kita kan, gue jadi tapi justru band yang itu yang nggak ada beban, jadi kita tiap manggung itu targetnya adalah, nih habis manggung kita bubar ya gitu. Jadi habis manggung kan dapat. Ini abang-abangan gue, adik-adikan gue, ini gue baru tahu ya niatnya bikin band itu habis manggung bubar, manggung bubar. Tapi yang ngaconya tiap kali habis manggung, ya habis ini kita bubar ya, oke, kita mau kuliah serius, oke kita bubar. Pas sudah manggung selesai manggung ada telepon lagi, ada lagi nih manggung gimana? Ya udahlah manggung dulu. Jadi nggak bubar.
Tapi sampai sekarang band ini sebenarnya nggak bubar kan? Nggak bubar, masih ada. Serius. Tapi Akang sendiri kan punya band yang sebenarnya setengah dilarang itu kan? Apa tuh? Lokalisasi. Oh iya. Kenapa dilarang? Iya, kan itu tempat itu juga sensitif banget lokalisasi. Bukan lokalisasi. Pakai R. Oh, pakai R. Lokalisasi. Nah, itu namanya juga kan udah unik lagi kan. Kalau orang cadel pasti kan kita panggilkan. Kalau MC-nya cadel, band berikutnya lokalisasi. Coba kalau MC-nya Rico Ceper. Makanya ada di kontrak. MC nggak boleh berkesulitan ngomong huruf R. Itu bisa lagi ngambil nama lucu lagi kan. Kayak yang kita tampil di Banten begitu, Candil and the Lokalisasi. Saya MC aja udah geli gitu kan. Ini kalau MC-nya Rico Ceper jadi bahaya nih. Itu idenya gimana lagi tuh Kang? Iya, jadi sebenarnya gini, setelah gua nggak di series, gua berusaha solo lah kan, band solo. Terus gua pengen, kayaknya gua lebih menjual kalau gua nyanyiin lagu-lagu yang pop lah, pengen kayak Noah kan, keren gitu kan. Terus kalau Ariel kan gini, langsung kan cewek-cewek kelepek semua kan. Nah, ini gue bikin lagu pop gitu, pas nyanyi teriak lagi. Jadinya rock lagi. Gue mau bikin yang kolaborasi sama Melayu atau segala macam. Jadinya rock lagi. Gue kolaborasi sama Keroncong, pas gue nyanyi sama Sundari Sukoco malah bilang, kok nyanyinya gitu? Yang ngerok dong. Loh, kok disuruh ngerok lagi? Justru dia pengen tahu kalau Keroncong dirokin kayak gimana. Akhirnya ya udah daripada bingung-bingung mau bikin lagu kayak apa, mentoknya di rock, ya udahlah sekarang kita di jalur rock aja dikukuhkan gitu. Jadi tujuan kita sekarang adalah merokalisir segala sesuatu. Karena sebelum ngeband dulu dia pernah jadi Satpol PP ya. Pokoknya mindah-mindahin tempat aja tuh. Tapi saya salutnya begitu sama Kang Candil itu. Karya nggak pernah berhenti. Ngapain aja kan Kang Candil ya. Ngeband juga, seorang desainer grafis juga. Terus juga coba kolaborasi, main film juga. Ternyata bikin scoring musik juga. Ini mungkin abang-abangan gue dan gue banyak yang belum tahu ya. Nah sekarang kalau kita ngobrol ini, kenapa Kang Candil itu bisa awal teriak itu? Apa mulai mungkin dari lahir emang udah begitu Kang? Yang lain gitu kan ya nangisnya biasa Akang mungkin beda. Pertama mungkin ya di tetangga gue mungkin orangnya garing ya, jadi gue apa-apa pernah jadi penonton acara musik juga kayaknya nih. Itu emang udah begitu dari kecil Kang? Gue sih nggak tahu ya, tapi gue pernah nemuin foto gue dari kecil emang lagi teriak sih. Wah berarti nih mak gue lagi nangis dibiarin aja kan. Mungkin lagi sibuk ngapain gitu. Jadi ya. Tapi sebenarnya kalau kita dibicara tentang emak, orang tua itu sebenarnya emang ngedukung nggak sih dengan jalan hidup Akang seperti ini, atau sebenarnya ada cita-cita orang tua tuh Akang pengen jadi ini gitu? Kalau orang tua gue sih nggak pernah gue mau jadi apa gitu, nggak pernah masalah gitu. Yang emang dari kecil diusir gitu? Iya. enggak diusir, justru memberikan kebebasan. Oh kebebasan. Jadi, gue nggak suka matematik kan, gue milih. Ya udah lihat kan dari muka juga nggak seimbang kan. Iya, hitungannya itu bilangannya nggak jelas gitu kan. Nggak, dari kecil nggak suka matematik. Pokoknya yang eksak-eksak itu nggak mau aja ya. Nggak mau gitu kan. Jadi gue kalau jadi milih sekolah kan, pertama kan nilai gue hancur semua kan, merah-merah kan. Bokap gue, ini kenapa pada merah sih? Karena nggak mau masuk fisika Pak gitu kan, jadi maunya itu kan. Nah terus mungkin bokap gue kesel juga tuh, udah nilainya merah, apakah itu merupakan suatu pembenaran apa gimana gitu kan. Tapi ya memang gue seneng matematik, cuman tiap ngerjain salah mulu gitu kan, berarti gue udah usaha dong. Akhirnya gue pilih A3, terus kuliah juga milihnya nggak ada matematik, seni rupa. Padahal ada juga di MKDU dapat kan, meskipun 2 SKS dapat juga matematik.
kalau kuliah umum nggak dapat, tapi interior gitu-gitu pasti ngitung juga. Ngitung juga. Terus, tekstil juga kan ngitung juga, bahan kimia segala macam ngitung, produk apalagi ngitung juga kan. Yang paling nggak ngitung desain grafis. Oh iya. Makanya gue desain gratis karena kan ngitung duit juga susah. Itu kan lucunya Akang itu emang sangat kurang suka dengan yang berbau eksak, akhirnya masuk ke seni rupa juga ngambil jurusan yang sedikit hitung-hitungan. Itu kolerasinya antara seni rupa dengan musik apa tuh Kang? Dengan musik itu yang gue rasa kolerasinya tuh banget waktu gue TA. Apa hubungannya nih? Kuliah kok mundur lagi ke TK gitu? TA, teknik tugas akhir. Oh tugas, tugas akhir. Tugas akhir itu kan gue stres. Ngerjain gak kelar-kelar. Gue studio gue paling atas kan. Terus gue saat itu gue mendengar lagu-lagu dari Manowar. Ada band namanya Manowar. Jadi itu band-band veteran-veteran perang semua. Isunya lagunya tuh menggugah semangat gitu. Pada saat gue lagi stres tuh paling enak di ujung-ujung genteng itu, di atas gedung tuh nyanyi itu. Kayak anak kucing ya. Nyanyi lagu-lagu yang monumental. Wheel of Fire, 1,000 miles away. Wah, turun ke bawah gue semangat lagi, kerja lagi. Nanti kalau stres, gue ke atas teriak lagi. Wheel of Fire, gitu pokoknya. Gue semangat lagi, turun lagi ke bawah, kerja lagi. Ternyata yang jurusan bawah komplain. terus gimana? Yang keramik kan. Oh, yang jurusan keramik. Si Chanel ternyata lagi bikin gini, lu bayangkan kalau lagi bikin keramik kan. Oh my love. Ini pas lagi gitu, stand and fight. Born with a heart of stone. Tapi itu suka dukanya Kang Candil ya. Ternyata lagu itu awalnya dia justru untuk membangkitkan semangat di skala dia down kayak gitu. Ini bagus banget buat inspirasi buat lu ya. Ternyata hobi itu juga bisa menghilangkan stres kita. Ini Kang Candil, kalau istri nih, kita bicara istri nih. Kang Candil tuh menikah di saat udah menjadi punya grup band atau sebelum? Atau begitu lulus langsung nikah? Udah, ini agak lucu sih sebenarnya. Gua nikah kok lucu gimana itu? Story-nya behind the pernikahan. Oh gitu. Sampai dia menikah dengan saya. Oh gitu. Gue kira nikah lucu itu bener-bener begitu akad juga. Saya terima nikahnya dengan mas kawin. Pas ngeliat pengeluarnya ada gini. Itu gimana lucunya Kang sejarah nikah itu? Jadi gini dulu kan gua ya kampus di Bandung kan di seni rupa. Nah terus series udah mulai ngeband kan. Kita band kampus lah, karena kampus dari kampus gitu kan. Nah salah satunya gue pernah manggung di Unpar. Nah istri gue itu di Unpar. Oh iya. Bayangan. Tapi dia tuh masuk kategori anak-anak yang ya sama cewek-cewek gitu. Pas series manggung tuh band apa sih? Dia penggemarnya Brown Sugar waktu itu kan band-band yang oke lah ya, ganteng-ganteng keren-keren. Jadi kalau series manggung kan yang nonton kan cowok-cowok. Nah kalau cewek-cewek ini band apa sih? Gitu udah lah. Pokoknya dia bukan penggemar serius. Bukan. Ya. Terus udah gitu saudara gue kerja kan. Nah kerja di tempat di Bandung tuh gue nggak ketemu sama istri gue. Nah pas gue kerja di Jakarta barulah gue ketemu. Di kantor apa tuh kan? Di kantor advertising. Advertising. Nah, gue harus kuliah advertising, kerja advertising dulu lah biar orang tuh nggak kecewa Udah kuliahnya seni rupa tapi kerjanya di mana? Jadi kita kerja dulu di advertising. Nah di advertising ketemu sama bini gue tuh account director. Terus tapi waktu itu terus dia nanya, lo di mana kuliah? Bandung gitu kan. Terus ya ada dia tahu lah. Akhirnya dia tahu gue punya band gitu. Bandnya tuh serius gitu. Oh, band serius?
Lu siapanya katanya? Yang nyanyinya bukan Yang gue benci nih. yang gue nyepi. Gue sebel nih orangnya ternyata. Ternyata gitu kan, memang cinta kan tumbuh dari rasa sebel ya. Kalau saya beda, saya dapetin isi saya itu cinta berawal dari muntah. Dari apa? Muntah. Muntah. Dia muntah dulu baru mencintai saya. Lu sejenis itu ya, masuk angin ya. Akhirnya begitu dekat-dekat itu bukan cinta pada pandangan pertama ya. Emang nggak mungkin ya, orang-orang kayak kita itu nggak mungkin lah dapetin perempuan yang jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Kalau sakit pada pandangan pertama mungkin ya. Akhirnya bisa itu karena waiting testnya jalanan soko kulino. Karena tiap hari ngelihat muka lu kesel gitu, ganggu terus. Gitu. Pada saat lu nggak ada, dia aduh gua kesel sama siapa. Kali gitu ya. Jadi ngangenin ya. Jadi ngangenin ya. Akhirnya nikah tahun berapa Kang? Gua 2005. 2005 nikah. Sekarang udah dikaruniai berapa anak Kang? Dua anak. Dua anak, laki perempuan? Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Itu mau diarahin ke ibunya atau ke ayahnya? Apanya, mukanya atau apa? Kelakuannya. Kalau di rumah sih kita nggak pernah kita membebaskan dia, tapi kita jaga koridornya aja lah gitu kan. Yang penting dia bisa berekspresi, dia mau ngembangin potensinya, selalu kita support paling gitu sih. Cuman ya tadi kita nggak terlalu ngarahin mau kemana gitu, nggak kita arahin. Tapi dia kan cewek tuh, melihat tampilan ayahnya kadang-kadang dia juga merasa nggak, dia pede nggak, umpamanya ngambil rapot atau ketemuan orang tua lah, pede nggak waktu ngajak ayahnya gitu kan? Mungkin ya kalau anaknya Sandiaga Uno gitu kan, ayah saya, gitu kan? Mungkin anaknya Christian Sugiono gitu kan, ini ayah saya. Begitu anaknya Kak Candil ngambil rapot, ayahnya yang mana? Gitu deh. Pada awalnya mungkin dia gitu ya, menyembunyikan siapa ayahnya. Tapi guru-gurunya, Candil. Beda kalau bapaknya misalnya Yayat Ruhiyat, mungkin dia beda. Iya. Ini siapa bapaknya? Nggak berani macam-macam. Karena saya juga ngerapain juga, begitu ngambil rapot, bapaknya anak siapa? Anak Pak Narji. Aduh, ini Kang sebenarnya kalau Akang sendiri kan selain bernyanyi, hobi Akang apa sih? Itu soalnya cincin banyak banget itu. Oh iya. Emang pernah jualan di Rawa Bening? Ini kenang-kenangan. Waduh, ini yang seru nih. Abang-abangan gue, adik-adian gue. Ini dia bilang cincin ini kenangannya seru. Coba diceritain Kang satu-satu Kang. Ini ada satu paket gitu. Gue dapat nyopet. Jadi kebetulan dalamnya banyak gitu. Jadi ya kenang-kenangan itu. Oh, ini emang bintang tamu acara Buser juga ya. Sekali ya. Itu gimana itu Kang? Maksudnya bisa itu emang koleksi? Sebenarnya nggak koleksi, jadi kalau gua lagi jalan kemana gitu terus nemu yang wah ini asik nih, etnik ya terutama ya. Ini jarang nih gua pakai gitu kan. Jadi memang tempatnya tuh nggak mesti selalu di satu tempat nggak, tapi gua lagi kemana dapat ini seru nih bawa gitu. Jadi emang gitu sembari jalan aja. Nah itu kan udah bicara hobi ya. Kan biasanya kalau anak-anak band itu biasa hobinya jadi anak motor, trail ke hutan, atau juga hobinya itu camping atau naik gunung. Akang punya hobi sendiri nggak sih Kang? Hobi menyendiri gitu gimana maksudnya? Enggak, hobi menyendiri. Yang paling ntar ke belakang nyari sabun lagi. Sabun beget. Gimana sih Kang? Gua hobinya makan. Rocker. Ini ada hobi lagi makan. Makanan yang paling suka deh. Makanan yang paling suka itu Sunda nih. Iya, Sunda. Nah, pasti kayak ada Belandanya gua. Dari mana? Dari makanannya. Dari makanan, tapi nggak ada keturunan Belanda kan? Nggak ada, gue suka makanan Belanda. Saya juga punya keturunan Belanda soalnya. Oh, iya? Jadi nenek saya dulu pernah diperkosa company. Tapi muka lu nggak ada Belanda. Orang Belanda lagi mabok.
Itu maksudnya apa tuh Kang? Hobi makanan Belanda itu Kang? Saya suka nasi goreng. Oh, nasi goreng. Terus? Nasi goreng juga kaum Inlander suka bikin itu. Saya suka pepper cheese. Oh, ya. Karedok? Karedok. Suka. Karedok. Juga itu dewegan. Nasi kalong? Nasi apa? Nasi kalong? Nasi kalong itu saya hate kalong. Bisa kita main lander udah. Aduh, ini Kang, sekarang Akang sendiri sebenarnya di tahun 2021 khususnya akan ke depan, Akang tuh pengen apa lagi sih yang pengen dicapai sama Akang nih? Sebenarnya banyak yang mau dicapai, tapi kan pandemi bikin kita mundur sebenarnya kan. Benar. Apa tujuan-tujuan yang dicapai mungkin saat ini belum, untuk yang berhubungan dengan musik atau segala macam. Kita masih berusaha mencari bentuknya nih, mau jualan musik tuh harus kayak gimana sih gitu kan. Sekarang manggung off air udah nggak ada, susah kan. Virtual juga kan hitungannya cuma sekali-sekali doang iya, kan. Orang juga masih belum terbiasa sama itu. Nah, kita terus terang kita masih tetap cari bentuknya. Gua pun masih nulis lagu, masih gua rekam. Nggak tahu kapan akan dikeluarinnya, tapi gua rekam aja dulu gitu kan, nggak kita bikin. Nah terus ya cita-citanya adalah yang pertama ya mungkin balik lagi musik udah menemukan nanti bentuknya kayak apa nih, kita mau performnya, mau apanya, kita menemukan tempat penyalurannya. Jadi itu terus ya, tapi positifnya di era pandemi ini kita jadi bisa menemukan suatu hobi yang lain. Apa tuh? Makan. Sama ya. Belanda lagi. Ngomong-ngomong makanan, saya pernah lewat di Jalan Cirende Raya. Itu ada burger namanya Rokabuga. Itu gambarnya bentuknya mirip muka Akang. Pas saya beli juga bentuk daging mukanya tuh kayak apa? Dagingnya itu dalamnya mirip muka Akang juga. Gitu ya. Berarti punya saya tuh. Enggak, itu burger itu beneran punya Akang. Iya, Rokabuga. Rokabuga. Tuh abang-abangan gue, adik-adikan gue punya bisnis baru. Buka namanya outlet burger namanya Rokabuga. Itu adanya di daerah Cirende Raya. Contohnya mana? Bawa apa Kang? Contohnya Rokabuga. Rokabuga. Nah, ini Kang. Wah, bisnis barunya Kang Candil tuh. Rokabuga. Sekarang jadi Rokabuka. Iya, kita buka. Jadi pakai ini Bang, emang harus pakai di ini segel gini nih. Takut kalap kayak lu kan biasanya langsung makan aja di sini. Nah, ini bungkusnya, belum makanannya gitu. Iya, nih coba saya buka dulu. Mamen. Nih. Ini kok ada yang kotak, ada yang panjang, ada juga kayak gini nih. Nah, kita ini semuanya harus dibuka dulu ya. Semuanya harus dibuka dulu. Iya, Kang. Itu juga ya bungkusannya ya. Kayak bungkusan mayat. Karena dagingnya daging. Ini reguler nih. Regulernya. Ini apa, mospit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pardon sih. Ik makan burger dulu. Ik bosen karedok. Makan karedok pagi-pagi keluarnya kacang. Kalau makan ini mah bisa masak. Makan ini besok pagi keluarnya wijen. Dagingnya belum kegigit. Baru rostinya. Iya, makanya harus gede mangapnya. Ini unik juga ya, Kang. Ada Indonesianya, Kang. Apanya tuh? Ada kayak bawang gorengnya, Kang. Iya. Itu kenapa kok burger bisa ada rasa bawang gorengnya, Kang? Tuh, bener kalau nggak percaya tuh ya. Itu namanya bawang goreng bener kan? Bawang goreng, emang ya? Iya, bawang goreng loh. Baru dagingnya kegigit. Gimana? Ini artinya burger punya khas sendiri.
Khasnya itu ada Indonesianya. Ini kan meskipun bukan makanan khas Indonesia ya, tapi Indonesia banget. Dari dagingnya ini bukan kayak daging-daging bakaran luar ya. Ini emang bakarnya di oven atau punya bakaran sendiri kan? Atau dijemur? Dijemur bolak-balik, direndam lagi ke air. Kita ada pennya ada di luar buat apa? Dibakar langsung. Kang, kayaknya juga nggak enak kalau akan cuma bawa makanan doang kan? Oh iya. Tukeran. Silakan tehnya diminum. Guys, enak banget guys. Ini kalau mau beli di toko juga ada. Ini bawang goreng. Ini Indonesia banget. Udah GR banget. Udah GR banget. Gua mau dikasih tanaman nih kan. Oh. Ini macam-macam, ada yang burger pakai patty. Ada yang kombinasi kita, ada yang dulu. Karena kita mau review dulu ya. Yang ini bentuknya apa lagi nih, Kang? Nah, itu lu banget. Saya banget. Wow. Saya orang Betawi nih. Iya. Ini wajar ya, saya banget ya. Belakangnya yang saya banget. Hot dog. Ada hotdog juga, Kang? Ada hotdog. Oh, ini sosisnya beli khusus atau yang ada di produk? Atau kita bratwurstnya khusus. Khusus ya. Ini hotdog. Ini chefnya Akang sendiri, istri atau ada? Ada. Saya berpartner sama teman gua. Itu ini dengan harga-harga juga yang terjangkau burgernya ya? Terjangkau. Kita emang nggak terlalu mahal banget. Nah ini Kang, kenapa tiba-tiba akhirnya lari ke kuliner, Kang? Kuliner karena ya gue bilang gue senang makan segala macem. Oh iya. Nah gue mau nggak mau lama-lama gue berencana juga dong pengen punya kuliner. Dan baru tercapai alhamdulillah tahun ini. Dulu Akang saya juga punya sejarah, Kang. Saya juga pernah kuliner dan sama bikin burger juga. Namanya Abang Burger. Abang Burger. Alhamdulillah udah bangkrut. Bener, itu chefnya tuh. Masak sendiri, makan sendiri. itu makanya kan kalau bandar tuh nggak boleh makan barang. Iya. Ini kalau ini apa lagi nih, Kang? Ini cane burger. Oh. Roti cane. Ini roti cane burger ya. Iya. Biasa kita kan makan cane itu diitin sama apa? Kare. Kare. Tapi ini burger. dijadiin burger. Iya. Wah, pokoknya abang-abangan gue, adik-adian gue, ini kayaknya menantang banget ya. Lu kalau pengen orangnya ekspedisi tentang kuliner, langsung ke Cirende Raya, cari Roka Buga. Ya. Itu macem-macem dan rasanya Indonesia banget. Dan ini kayaknya yang arah-arah Timur Tengah nih ya, India-Indian ya. Ya. Waduh, kayaknya Kang Candil ini orang yang nggak pernah berhenti untuk berkarya, berinovasi dan mencoba sesuatu yang baru. Saya salut banget sama Kang Candil. Pagi ini udah datang ke sini. Kang Candil, ya. Kita bicara tentang kreatif segala macam. Oh ini satu lagi nih belum nih, Kang? Apa lagi nih, Kang nih? Kentang. Ini kentang goreng. Kentang goreng ya. Iya. Terus kita yang ngerasain dong. Nggak apa-apa bekas orang kena COVID. Pilih mana? Lapar sehat atau kenyang tapi terpapar? Kru saya itu semuanya geisha. Geisha. Gebuk dari makanan sisa. Kang, ini terima kasih Akang udah datang ke sini bawa produk juga buat Abang Narji. Dan ini Kang, kita bicara kreatif. Ini ada salah satu teman saya, namanya Kang Rama. Dia tuh jurusan dulu juga anak IKJ. IKJ karena ternyata dalam keadaan pandemik begini produksi film, video klip itu lagi hampir berkurang. Dia ini kreatif banget, Kang. Ini namanya Kokolot Official ya. Ini
dia membuat sesuatu itu dari bekas barang. Barang bekas. Beda. Kalau Rocky Gerung itu bisa membedakan antara barang bekas atau bekas barang. Oke. Ya, akhirnya di sini mereka dengan kreatif ini ban bekas yang ada di Priuk, di semua dikumpulin, itu dijadiin produk kan. Ini ada ini salah satu produknya itu ada yang ini buat naruh barang-barang nih Kang. Tuh. Ini keren ban bekas. Oh, nice. Itu bukan nice, itu dompet. Itu dari ban bekas, ini Kokolot Official. Punya teman saya dari Bogor, namanya Kang Rama. Ya, mungkin anak seni rupa juga langsung berpikir kan, langsung kok bisa gitu ya. Nah, itu Kang. Nah ini makanya tadi salah satu positifnya dari pandemi ini adalah kita jadi kreatif. Iya, jadi kreatif itu terpancing dari kesusahan ya. Memang jadi timbul jadi kreatif. Jadi kreatif. Jadi makan ini. Jadi gini. Kang, ini juga ini tahu headset kan? Biar nggak repot ini telinga earphone. Oh iya. Nah, ini ntar bisa dimasukin ke sini kabelnya. Semua dimasukin ke sini, jadi kita praktis nggak perlu ngegulung lagi. Dan itu yang paling kita salut itu packagingnya itu keren banget. Ini dari jati. Ini juga dari kayu-kayu yang bekas petik emas, bekas gulungan kabel, diolah jadi buat packagingnya. Terima kasih ya Kokolot Official yang sudah selalu memberikan cindera mata buat orang-orang yang collab dengan Abang Narji. Kang Candil, saya ngucapin terima kasih. Kang Candil sehat terus, keluarga harmonis terus, karir jalan dan bisnis burgernya insya Allah menjadi go internasional. Amin. Sukses Kang Candil, terima kasih abang-abangan gue, adik-adian gue. Tunggu collab gue dengan yang lain-lainnya. Pokoknya Abang Narji selalu hadir buat lu semua, menghibur di kala lu kesunyian. Oke, jangan lupa ya di subscribe, like, share, and comment Abang Narji. Nah, sekarang Kang Candil. Sama gue juga, Candil Kece. Ya bener, Candil Kece tuh. YouTube-nya meskipun belum tayang. Materinya lagi dikumpulin dulu. Kang, sebelum kita tutup, terakhir Kang, saya pengen Akang itu saya mau nantang Akang nih. Tolong dong solmisasi. Mana orangnya? Bukan. Ini ormas juga nih. Akang coba sekarang solmisasi deh Kang, dikit Kang, dari yang paling rendah sampai berapa Akang sanggup tuh? Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si, do re mi fa sol. Oh itu bisa. Ya, itu bukan saya yang nantang. Oh gitu ya. Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si. Si la sol fa mi do. Kang Candil, thank you. Abang-abangan gue, adik-adian gue, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel Abang Narji. Siapa? Ke THT gue.